Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Syifa Lutfia dengan NIM 12140321518 dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk saat ini kita akan membahas seputar komunikasi bisnis lintas budaya, di mana dalam handphone teman-teman pasti ada salah satu aplikasi seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Zalora ataupun Lazada gitu. So, apa aja sih pembahasan kita tentang materi komunikasi bisnis lintas budaya ini? Yaitu ada pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Apa itu komunikasi bisnis lintas budaya? Lalu kita akan membahas seputar pentingnya hal ini bagi para pelaku bisnis lintas budaya tersebut yang notabene-nya salah satunya tentu kita gitu ya. And then kita akan membahas seputar hambatan dan kendala yang akan muncul dalam melakukan komunikasi bisnis ini. So, kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu nih. Di mana semakin maraknya komunikasi bisnis lintas budaya tidak lepas dari semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya handphone gitu ya. Di samping itu, kesempatan masuknya berbagai kegiatan bisnis dari satu negara ke negara lain semakin terbuka, sehingga pembahasan ini sangat menarik untuk dibahas. Jika membahas tentang komunikasi lintas budaya, maka kita akan berkenaan langsung dengan bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai, pendidikan, gaya hidup, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, masuk nih pembahasan pertama kita yang tentunya kalau kita memulai pembahasan tidak enak jika kita tidak melakukan apa itu sih? Apa sih? Atau pengertian dari apa yang kita bahas. Di mana komunikasi lintas budaya adalah hubungan timbal balik atau proses komunikasi yang berisi pesan bisnis, baik komunikasi verbal, non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok memiliki latar belakang budaya, norma, nilai, bahasa, dan sebagainya seperti cara berkomunikasi yang berbeda dan harus berinteraksi atau berkomunikasi untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Hal ini terjadi tak hanya antara satu negara dengan negara lain, tapi juga antara budaya seperti budaya Aceh dan budaya Jawa yang berbeda. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan komunikasi bisnis lintas budaya itu? Nah, kita memiliki 5 manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama internasional seperti Indonesia dengan mengikuti beberapa kerjasama internasional seperti ASEAN, PBB, Indonesia semakin berkembang dan insya Allah ingin menjadi negara maju. Lalu yang kedua yaitu mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Ketika kita sudah memahami suatu perbedaan budaya, maka kita akan meminimalisasi kesalahan dan konflik seperti miskomunikasi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya ini yaitu untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Ketika kita melakukan komunikasi bisnis lintas budaya dan berhasil, maka perusahaan kita akan baik citranya dan reputasinya akan meningkat secara signifikan. Yang keempat tentunya kita bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas apabila kita sudah menjelajah masuk ke bisnis global seperti Shopee dan Lazada dan sebagainya. Tentunya kita akan melakukan efisiensi dan produktivitas secara meningkat gitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kecepatan bisnis dan inovasi komunikasi bisnis. Dimana apabila kita sudah masuk ke seperti yang saya bilang, seperti ketika kita sudah masuk ke komunikasi bisnis lintas budaya atau bisnis global, tentunya kita akan melakukan inovasi-inovasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. So, lalu kita akan masuk ke pembahasan memahami budaya dan perbedaannya. Karena kita sama-sama tahu bahwa budaya tidak memiliki kesamaan tapi tidak memiliki hal yang sama secara banyak gitu. Seperti bahasanya saja berbeda, nilai-nilai dan norma-norma saja berbeda, agama saja berbeda, perilaku simbol bahasa saja berbeda. Di mana kita akan masuk pembahasan yang pertama yaitu definisi budaya dan komponen budaya sendiri. Di mana budaya adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri seseorang dan dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dapat berbentuk nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, simbol, serta perilaku yang dimiliki dan dibagikan oleh suatu kelompok manusia dalam satu komunitas atau masyarakat.
di mana budaya mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk agama, seni, teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Budaya membentuk identitas suatu kelompok manusia, mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, berbicara, berperilaku, berinteraksi, dan juga berpikir dalam lingkungan masyarakatnya. Dan sedangkan menurut Lehman, Himstreet, dan Betty, budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada di masyarakat mereka itu sendiri. So, kita akan masuk ke komponen budaya, di mana komponen budaya ada 4, yaitu budaya material, organisasi sosial, sistem kepercayaan, dan estetika. Mari kita bahas lebih lanjut. Masuk ke komponen budaya yang pertama, yaitu ada budaya material atau material culture, di mana budaya material ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah teknologi. Teknologi di sini adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi produk yang siap pakai bagi masyarakat pada umumnya. Penduduknya biasanya notabene negara maju biasanya lebih mengadopsi teknologi baru daripada penduduk-penduduk di negara lainnya. Yang kedua yaitu ada ekonomi. Dimaksud di sini adalah cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan diri orang lain, seperti menghasilkan barang dan jasa, distribusi, konsumsi, pertukaran, dan juga penghasilan diperoleh dari kegiatan rekreasi. Nah, yang kedua kita ada organisasi sosial, di mana dalam bahasa Inggrisnya social inclusion. Dan pendidikan adalah satu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup lebih harmonis dengan orang lain, dan cara mengajar perilaku yang dapat diterima generasi berikutnya. Seperti salah satunya adalah di mana dahulu kala orang-orang mengatakan bahwa derajat manusia wanita dan laki-laki itu berbeda, di mana laki-laki itu lebih tinggi derajatnya, lebih dibutuhkan untuk belajar, dibutuhkan untuk berbisnis daripada wanita. Sedangkan sekarang mereka memiliki derajat yang sama, sama-sama merintis bisnis, sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan rumah. Masuk ke komponen yang ketiga ada sistem kepercayaan atau keyakinan. Yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh pada sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka, sebagaimana mereka memandang hidup dan kehidupan ini. Jadi jenis produk mereka pun akan bergantung dengan sistem kepercayaan mereka. Seperti saja pada daerah Aceh masih mereka sangat menganut keislaman, maka di sana akan mengonsumsi berbagai jenis-jenis jilbab atau mungkin kopiah dan sebagainya. Itu salah satunya keterkaitan antara sistem kepercayaan dan juga bisnis yang ada di sana. Komponen yang keempat pastinya tentang estetika yang berkaitan langsung dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan juga tarian-tarian daerah. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar agar pesan-pesan yang kita sampaikan tepat sasarannya. Seperti salah satunya saja di daerah barat, angka 13 adalah angka kesialan atau angka yang tidak akan ada keberuntungan. Maka jika Anda ingin berbisnis di sana atau membangun hotel atau membangun perumahan yang ada angka-angkanya, hindari angka 13. Lalu yang terakhir ada komponen budaya lainnya, yaitu bahasa atau language adalah bahasa yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain, di mana bahasa juga merupakan salah satu komponen budaya yang paling sulit untuk dipahami. Karena jika kita salah untuk berbahasa dengan orang lain, maka orang lain juga akan salah mengartikan apa yang ingin kita ungkapkan. Untuk memahami bahasa secara baik dan benar, tentunya perlu diperlukan kesabaran dan juga latihan yang cukup. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang tingkatan budaya, di mana Mufri dan juga Hildebrand dalam dunia praktis membagi 3 tingkatan budaya. Yang pertama yaitu formal, informal, dan juga teknis. Di mana formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya yang bersifat formal atau resmi. Contoh halnya yaitu pada umumnya di Indonesia apabila kita mengetok pintu dan mengucapkan salam, baru dipersilahkan masuk oleh yang punya kantor. Selanjutnya ada juga ketika kita di jalan umum, Indonesia lebih
menggunakan jalur kanan, sedangkan dunia bagian barat menggunakan jalur sepeda atau berjalan kaki menggunakan jalur bagian kiri. Yang kedua yaitu ada informal, di mana informal ini adalah budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi selanjutnya melalui apa yang ia lihat, ia dengar, dan juga apa yang ia gunakan tanpa diketahui alasannya mengapa dan hal itu dilakukan. Sebagai contoh, mengapa seseorang bersedia dipanggil dengan nama julukannya, bukan dengan nama aslinya, itu karena mereka melihat dan mendengar biasanya orang-orang memanggil mereka dengan orang-orang sebelumnya dengan memanggil julukan, bukan nama aslinya. Itulah mengapa itulah contoh dari informal di mana orang-orang biasanya melakukan mengikuti orang-orang di atasnya dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan apa yang mereka gunakan. Tingkatan teknis atau teknikal pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting, di mana terdapat satu penjelasan yang logis apabila hendak melakukan sesuatu dibolehkan atau tidak dibolehkan. Contohnya saja, apabila kita berada di daerah Minang, berkunjung ke rumah orang ketika sore hari itu tidak diperbolehkan karena sesuatu hal yang memang turun-temurun dan alasannya sangat logis. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang perbedaan kebudayaan, di mana sudah saya spill tadi bahwa kita memiliki banyak budaya dan juga perbedaan-perbedaan di antara masing-masingnya. Dalam era globalisasi, ketika banyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, pastinya diperlukan pemahaman yang baik tentang budaya dari suatu negara tersebut. Hal ini sangat dipergunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosialnya, peran, status kebiasaan, dan juga hukum, perilaku etis, dan perbedaan-perbedaan kebudayaan lainnya. Nah, masuk ke pertama yaitu nilai sosial, di mana secara umum orang Amerika berpandangan bahwa uang dapat menjadi segalanya. Uang dapat menyelamatkan kita dari banyak hal, sedangkan di Indonesia sendiri, khususnya di daerah-daerah yang masih murni, nah di sana masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi, di mana kalau orang-orang bersama melakukan pasti dapat selesai dengan bagus, sedangkan di luar bahwa uang adalah segalanya. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu peran dan juga status, di mana budaya menuntun peran yang dimainkan oleh seseorang, termasuk siapa yang berkomunikasi, apa yang mereka komunikasikan, cara mereka berkomunikasi. Sebagai contoh, di negara-negara yang sedang berkembang, para wanita itu relatif lemah untuk melakukan pekerjaan atau menjadi penjabat dari sebuah bisnis gitu, sebuah perusahaan. Sedangkan di Amerika Serikat, Eropa, peran wanita di dunia bisnis itu sudah sangat kuat. Oleh karena itu, tidak heran kalau seorang perempuan di negara-negara maju tersebut menduduki posisi yang penting dalam perusahaannya. Lalu yang ketiga, kita akan masuk ke pengambilan keputusan, di mana di negara-negara maju budayanya eh, para eksekutif selalu berupaya secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil keputusan. Sedangkan di Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa kita menerapkan kebudayaan untuk terus mencari kata mufakat atau bermusyawarah. Mungkin agak sangat sedikit lama untuk mengambil keputusan, tapi keputusannya sudah sangat menyenangkan semua orang. Lalu yang keempat, ada konsep waktu, di mana sebagian besar penduduk negara maju sudah sangat menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Untuk menghemat waktu, para eksekutif Amerika Serikat dan Jerman biasanya membuat rencana bisnis secara efisien dengan memusatkan perhatian pada tugas tertentu pada periode tertentu. Oleh karena itu, waktu sangatlah terbatas. Dalam berkomunikasi, mereka cenderung langsung menuju pokok persoalan atau to the point. Sedangkan di Indonesia, sama-sama kita tahu bahwa Indonesia memerlukan kata-kata awalnya seperti menanyakan kabar, apa kabar, bagaimana kegiatannya, lancar atau tidak. Kita harus melihat moodnya dulu gitu. Baru kita tanyakan hal-hal yang mengarah ke sana, menjembatani tujuan kita, baru kita masuk ke pembahasan intinya. Kendala yang keenam yaitu perbedaan bahasa tubuh. Yang ketujuh ada perbedaan perilaku sosial, yang kedelapan ada perbedaan perilaku etis, dan yang kesembilan ada perbedaan budaya dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunikasi dengan budaya asing, di mana kita harus tentunya mempelajari tentang budaya mereka. Sedikit banyaknya kita harus tahu bagaimana
mereka mempercayai sesuatu, bagaimana nilai-nilai sosial mereka, bagaimana bahasa tubuh mereka, agar tidak terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pebisnis satu dengan negara lainnya. Lalu yang kedua yaitu tentang mengembangkan komunikasi lintas budaya, yaitu mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu. Sebenarnya, merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan secara lintas budaya yang efektif. Namun perlu diingat dua hal yang penting, yaitu yang pertama, jangan terlalu yakin bahwa Anda seseorang yang dapat memahami budaya orang lain secara utuh, dan juga yang kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generasi terhadap perilaku seseorang dari budaya asing yang Anda pelajari tersebut. Lalu yang ketiga ada negosiasi lintas budaya, di mana negosiasi lintas budaya ini merupakan apakah tentang cara membeli dan menjual perusahaan? Tentu bukan, di mana orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan yang berbeda juga, di mana tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita bahas nih pada saat ini dengan pertemuan yang cukup singkat ini, di mana kesimpulannya adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang untuk berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda, baik secara bahasa atau hal-hal lainnya. Perkembangan bisnis lintas budaya juga semakin penting, artinya ketika seperti sama kita tahu bahwa bisnis lintas budaya sudah sangat mengglobal. Itu saja dapat kita sampaikan pada pembahasan komunikasi bisnis lintas budaya kali ini. Saya Syifa Utia, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.